Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unde. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 terdiri dari saya Nur Hidayah dengan NIM 859555473. Saya Asmira dengan NIM 859555506. Dan saya Anggi dengan NIM 859557137. Dan saya Rizkyani dengan NIM 859555545. Hari ini kami akan melakukan praktikum IPA, yaitu uji makanan terdiri dari Uji karbohidrat uji lemak. dan uji protein. Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Sekarang kita cari tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya uji karbohidrat itu? Nah, uji karbohidrat adalah metode laboratorium untuk mendeteksi keberadaan zat tepung atau amilum pada makanan. Prinsipnya sangat sederhana, jika makanan mengandung karbohidrat kompleks, maka saat ditetesi larutan indikator, warnanya akan berubah drastis menjadi biru tua atau hitam. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum uji karbohidrat adalah Nah, berikut adalah prosedur kerjanya. Pertama, kita menghaluskan semua bahan yang akan diuji lalu diletakkan ke dalam plat tetes sehingga lebih memudahkan ketika diberikan larutan kalium iodida. Setelah itu, kita mengecek apakah semua bahan yang akan diujikan telah lengkap atau masih ada yang tertinggal. Setelah semuanya lengkap, saatnya kita memberikan larutan kalium iodida sebanyak 2-3 tetes ke setiap bahan makanan. Dan disinilah kita melihat apakah bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak. Nah, inilah hasil percobaannya beserta dengan perubahan warnanya setelah diberikan larutan kalium iodida. Beralih ke uji lemak. Lemak adalah makronutrien yang unik karena strukturnya berbeda dari karbohidrat dan protein. Lemak tidak larut dalam air. Oleh karena itu, uji lemak dilakukan bukan dengan melarutkannya di air, melainkan dengan melihat efek fisik yang ditinggalkannya, seperti noda transparan pada kertas. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum ini adalah Sekarang mari kita lihat prosedur kerjanya. Pertama, kertas coklat sampul yang akan kita gunakan untuk menguji bahan yang mengandung lemak, kita berikan tanda berupa 12 buah lingkaran, lalu di setiap lingkaran kita beri nama sesuai dengan bahan yang akan diujikan. Next, satu persatu bahan kita oleskan pada kertas coklat ini sesuai dengan nama yang telah kita tandai. Setiap bahannya kita usapkan pada kertas sebanyak 10 kali. Apabila ada bahan yang keras, maka bahan tersebut harus kita haluskan terlebih dahulu. Seperti yang tampak pada video ini, kami sedang menghaluskan satu iris kecil buah wortel. Lalu dengan cara yang sama, wortel ini kita usapkan pada kertas sebanyak 10 kali. Usapkan bahan sampai bahan tersebut meninggalkan jejak pada kertas coklatnya. Jangan lupa setiap berpindah ke bahan selanjutnya, tangan yang telah kita gunakan harus dibersihkan menggunakan lap atau tisu sehingga tidak tercampur dengan bahan makanan yang lain. Setelah semuanya selesai, kita pindahkan kertas coklat ini ke bawah sinar matahari kurang lebih 10 menit sampai semua bahannya mengering pada kertas. Setelah 10 menit, kita mengamati kertas coklat satu persatu. Kita menggunakan senter lalu diarahkan ke bekas usapan dari masing-masing bahan makanan.
Bahan makanan yang transparan artinya bahan tersebut mengandung lemak. Uji protein yang kami lakukan menggunakan metode membakar sampel. Jadi metode ini merupakan salah satu cara paling sederhana dan klasik untuk mendeteksi keberadaan protein jenis keratin atau mendeteksi unsur nitrogen dan sulfur pada sebuah bahan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah Adapun prosedur kerjanya sebagai berikut. Jangan lupa semua bahan yang akan kita bakar diletakkan di atas piring. Pertama, kita nyalakan lilin lalu diletakkan di atas piring. Selanjutnya, jepitlah bulu ayam lalu dibakar di atas lilin yang menyala. Nah, bulu ayam yang terbakar ini digunakan sebagai kontrol karena dikenal sangat kaya akan protein. Sehingga apabila bahan yang lain dibakar, lalu bahan tersebut baunya sama seperti bau bulu ayam yang terbakar, artinya bahan tersebut mengandung protein. Selanjutnya, bakar semua bahan yang akan diuji, lalu amati bau yang ditimbulkan. Kemudian, catat hasil pengamatan pada tabel praktikum. Dan inilah hasil pengamatan kami. Baik, itulah video praktikum kami di mata kuliah Praktikum IPA di SD. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.